Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Daksinarga TV dan juga pendengar radio suara Daksinarga dimanapun Anda berada. Di kesempatan siang kali ini, siang yang sangat luar biasa. Seperti biasa kita menemani di studio Daksinarga TV yang sudah hadir menemani Kategori Daksinarga dan juga pemirsa Daksinarga TV ya. Sudah lama tidak bergabung. Di siang kali ini menyapa Kategori Daksinarga semuanya seperti yang sudah disampaikan tadi pagi di radio suara Daksinarga bahwasanya siang kali ini kita menemani untuk kategori Daksinarga semuanya bersama dengan bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Dan untuk kategori Daksinarga semuanya, tema di kesempatan siang kali ini talk show kita adalah belanja melalui e-katalog dan juga toko daring. Dan sudah hadir menemani kita di studio Daksinarga TV yang sudah hadir ini akan memberikan informasi terkait dengan bagaimana sih belanja melalui e-katalog dan juga toko daring gitu ya. Ada Bapak Danang Trinugroho, beliau dari Subkor pengelola LPSE BPBC ya Pak ya. Baik, monggo bisa dipakai Pak untuk mikrofonnya. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sangat luar biasa ya Pak ya. Sekarang pandemi COVID-19 sudah berakhir, kita sudah mulai banyak sekali kegiatan sepertinya ya Pak ya. Bagaimana nih kegiatan dari teman-teman dari bagian pengadaan barang dan jasa dari Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Kidul Pak untuk saat ini? Untuk saat ini sudah mulai lumayan padat Mbak ini pekerjaan. Untuk kemarin kita sudah disibukkan rencana umum pengadaan untuk OPD mengumumkan rencana umum pengadaannya. Ini baru selesai kemarin. Itu menjadi indikator pemberian TPP kita. Baik. Terus kita saat ini bulan Maret ini deadline-nya untuk untuk pengadaan yang dibiayai atau sumber dananya melalui DAK sama DAU. Jadi deadline-nya bulan Maret ini harus benar-benar semua dokumen sudah dilimpahkan di BPBJ. Itu misalnya nanti OPD belum bisa memenuhi persyaratan itu nanti ini juga menjadi indikator pemberian TPP. Jadi saran untuk OPD yang memiliki sumber dana dari DAU untuk pengadaan untuk segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nanti untuk kesejahteraan pemberian TPP aman. Kelancaran gitu ya Pak ya. Baik, luar biasa sekali. Sudah mulai padat ini. Sudah mulai padat gitu ya. Agendanya ada 4 pokja yang kelari untuk hari ini. Dua pokja, tim pokja kelari ke Yogyakarta. Untuk hari berikutnya besok ke Gresik. Oke, siap. Jadi memang sekarang sudah mulai lari juga gitu ya Pak ya, teman-teman. Sudah banyak sekali kegiatan gitu padat, ya. Sudah padat sekali. Baik Pak, di tema siang kali ini terkait dengan belanja melalui e-katalog dan juga toko daring. Apakah memang ini yang melatar belakangi Pak? Sekarang ini kan ada perubahan gitu ya terkait dengan surat pertanggungjawaban gitu ya atau SPJ yang ada saat ini gitu ya. Ada beberapa yang rubah. Apakah tema di kesempatan siang kali ini terkait dengan belanja melalui e-katalog dan juga toko daring ini sekarang sudah mulai rame juga di luar sana gitu. Yang ingin kita tanyakan Pak, terkait dengan e-katalog dan juga toko daring ini sebenarnya apa sih Pak? Oh ya, kalau untuk e-katalog sama katalog elektronik sama toko daring itu infrastruktur atau fasilitas yang diberikan pemerintah itu berbentuk atau berbasis web itu untuk melayani pengadaan dengan metode e-purchasing, pembelian langsung secara elektronik. Jadi gitu Mbak. Jadi itu platformnya di dalam e-katalog sama toko daring itu memuat seperti produk, merek, harga itu semua ada di situ. Jadi itu seperti sarana atau fasilitas untuk melayani pengguna atau pembelanjaan pengadaan barang jasa dengan metode e-purchasing. Nanti menggunakan sarana atau fasilitas webnya e-katalog elektronik sama toko daring. Jadi e-katalog dan juga toko daring tadi sudah disampaikan oleh Bapak Danang gitu ya. Nah, apa sih Pak sebenarnya perbedaan e-katalog dan juga toko daring ini? Mungkin bisa disampaikan. Ya, kalau e-katalog itu pengelolanya sama pengembangnya itu dari LKPP. Kalau yang toko daring itu mungkin sudah
mungkin sudah familiar untuk pelaku usaha soalnya menggandeng marketplace. Jadi itu dikembangkan atau dikelola oleh LKPP tapi bekerja sama dengan pihak ketiga. Yang dimaksud pihak ketiga itu PPMSE. Apa itu PPMSE? Itu penyelenggara perdagangan Baik. melalui sistem elektronik. Seperti retailnya Mbak atau Iya. marketplace-nya. Jadi Baik. untuk toko daring, jadi yang mau pelaku usaha kita, penyedia kita, penjual kita yang mau ikut berpartisipasi dalam pengadaan barang jasa pemerintah itu mendaftarkan atau membuat akun melalui marketplace itu. Mendaftarnya ke aplikasi pihak ketiga. Kalau untuk yang e-katalog itu mendaftarkannya ke LPSE. Itu pakai akun LPSE. Jadi tidak itu murni pengembangannya atau yang ngelola LKPP atau pemerintah. Kalau yang toko daring yang ngelola pemerintah tapi bekerja sama dengan marketplace. Jadi perbedaannya gitu ya Pak terkait dengan e-katalog itu tadi memang yang mengelola ini langsung dari pemerintah. Tapi kalau toko daring ini sama-sama pemerintah tapi masih bekerja sama dengan pihak lain gitu ya Pak ya. Benar. Baik, terima kasih untuk Pak Danang sudah menyampaikan gitu ya terkait dengan perbedaan e-katalog dan juga toko daring. Pagi tadi saya sampaikan informasi gitu ya bahwasanya Presiden Joko Widodo atau Presiden Republik Indonesia nantinya akan memberi sanksi untuk lembaga atau kementerian, pemerintah daerah, provinsi, kota, ada juga BUMD dan juga BUMN yang membeli produk-produk dari luar negeri. Ini nanti akan diberikan sanksi. Apakah ini juga mendasari dibuatnya e-katalog atau toko daring ini, Pak? Mungkin bisa disampaikan terkait dengan dasar hukum juga nih, Pak. Mungkin bisa disampaikan. Iya, benar, Mbak. Jadi sesuai dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, khususnya produk usaha kecil, usaha mikro dan koperasi. Arahan dari Bapak Jokowi jadi mengalokasikan paling sedikit 40% anggaran barang dan jasa itu dialokasikan menggunakan produk dalam negeri. Di situ ada ketentuan, Mbak, seperti produk dalam negeri dari Dinas Perindustrian juga mengeluarkan seperti aturan atau regulasi untuk pemenuhan TKDN, untuk memenuhi PTKDN. Jadi ada perhitungannya TKDN-nya seperti apa, nanti PDN-nya berapa. Jadi yang wajib dibeli itu yang memenuhi PDN-nya 40%. Nah, itu kalau PDN-nya itu di atas 40% itu wajib dibeli. Itu nanti kalau yang PDN-nya tidak nyampe 40% itu tetap dibeli, itu nanti harus ada penjelasan seperti apa, nanti mungkin ada pengawasan sendiri, Mbak. Baik. Kalau untuk kebijakan terkait sanksi itu mungkin nanti dibahas di selanjutnya. Terkait dengan dasar hukumnya Pak atau regulasi dari pemerintah ini dalam menerapkan kebijakan belanja melalui e-katalog ini seperti apa? Mungkin bisa disampaikan, Pak? Oh ya. Jadi pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengeluarkan kebijakan ini, dasar hukumnya itu tadi, Mbak. Yang pertama itu kita mendorong atau membantu program pemerintah yang pertama go digitalisasi. Jadi transformasi dari yang tadinya manual, kita bertransformasi, kita beralih ke elektronik. Jadi arah kita ke transparansi. Jadi diketahui secara publish dan itu bisa diikuti secara inklusif. Semua bisa andil di situ, bisa ikut di situ. Kemudian Inpres tadi, instruksi Bapak Presiden. Yang selain go digitalisasi, instruksi Bapak Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan penggunaan produk dalam negeri. Dasar hukum yang kemudian surat edaran bersama Menteri tentang gerakan bangga menggunakan produk dalam negeri. Terus setelah arahan dan Bapak Presiden, kita mengeluarkan kebijakan
melalui Inbub, instruksi Bupati tentang percepatan penggunaan atau pembelanjaan melalui katalog elektronik dan toko daring. Terus kita dari BPPJ juga mengeluarkan atau menerbitkan surat edaran Bupati ya, tentang percepatan pengadaan barang dan jasa tahun 2023. Itu yang di dalamnya juga percepatan belanja melalui katalog elektronik dan toko daring seperti itu. Jadi memang yang menjadi dasar hukumnya tadi disampaikan oleh Pak Danang ini juga terkait dengan impres dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Benar. Ada juga surat edaran dari Menteri dan di Gunung Kidul sendiri ada instruksi dari Bupati gitu ya Pak ya, surat edaran dari Bupati Gunung Kidul gitu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Danang sudah menyampaikan dasar hukumnya, regulasinya bagaimana sih pemerintah kok bisa menerapkan kebijakan belanja melalui e-katalog, dan ternyata tadi juga sudah disampaikan gitu ya, kita akan go digital gitu ya Pak ya. Di era baru ini semuanya menggunakan digital gitu ya Pak ya. Baik. Ke elektronik ya, Pak. Iya, semuanya ke elektronik semuanya. Nah ini pemerintah gitu ya mengeluarkan kebijakan ini pasti akan ada tujuannya ini Pak. Tujuannya seperti apa sih Pak pemerintah ini mengeluarkan kebijakan terkait dengan pembelanjaan melalui e-katalog dan juga toko daring, ini bisa disampaikan? Ya, tujuannya ya tadi udah saya sampaikan tadi. Selain apa Mbak, meningkatkan produk dalam negeri, kita mau meningkatkan perekonomian pelaku usaha dan kemungkinan bisa meningkatkan perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan koperasi di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Jadi untuk kita bisa menyasar ke semua pelaku usaha yang tadinya mungkin belum dikenal atau belum pernah masuk atau bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Sekarang sudah mulai kita gandeng semua. Meskipun itu usahanya sangat kecil, memproduksi apa aja bisa bergabung, bisa andil. Jadi memang pengadaan secara elektronik ini inklusif, semua bisa ikut berpartisipasi seperti itu Mbak. Baik. Jadi memang tujuannya sangat mulia sekali gitu ya Pak. Ini juga ikut mengembangkan, mempromosikan para UMKM yang ada di Kabupaten Gunung Kidul gitu. Tadi disampaikan oleh Pak Danang gitu ya, bahwasanya ini untuk mempromosikan UMKM, bahkan UMKM yang masih baru gitu ya Pak. Mungkin baru yang belum dikenal warga masyarakat, belum dikenal di pemerintah, ini juga bisa ikut bergabung. Nah ini sampai dengan saat ini berapa transaksi yang kita ulangi, ada berapa etalase dan juga produk di katalog lokal Kabupaten Gunung Kidul, Pak? Baik, Mbak Gita. Kalau untuk katalog lokal kita sudah ada 23 etalase. Saat ini kita masih mengajukan untuk permohonan untuk penayangan etalase lagi yang terkait sewa kendaraan. Ini masih dalam proses nunggu verifikasi dari pusat, dari LKPP. Tapi yang sudah diverifikasi sudah tayang saat ini ada 23 etalase. Terus di 23 etalase itu kurang lebih sudah ada 3.000-an sekian untuk produk yang sudah ditayangkan sama pelaku-pelaku usaha kita, penjual kita sudah menayangkan produk sekitar 3.000-an lebih produk yang sudah tayang. Jadi secara volume atau secara produk yang kita rawankan, kita untuk go digitalisasi atau belanja pembelian melalui e-purchasing, katalog elektronik atau daring, kita sudah siap. Dari 23 etalase itu Pak, itu merangkum apa saja? Apakah hanya makanan atau lain sebagainya Pak untuk produknya sendiri? Itu banyak Mbak. Banyak ya? Iya, itu itu menyasar ke semua kategori Mbak. Jadi untuk yang jasa cleaning service, jasa service, bahan material, hot mix, itu ada etalasenya sendiri. Tapi yang kita optimalkan, kita untuk yang mengejar 40% produk dalam negeri itu dari makan minum sama ATK. Gitu. Etalase makan minum dan ATK. Itu kan untuk PDN-nya kemungkinan 100% Mbak. Untuk makan minum itu produk lokal semua. Jadi itu kita optimalkan untuk yang makan minum sama ATK. Untuk etalase yang lain juga sudah ada produk yang tayang, tapi itu belum kita tekankan Mbak. Misalnya itu OPD mau
yang sudah tersedia di belanja itu juga bisa. Tapi yang kita tekankan untuk OPD sama pelaku usaha itu yang apa kita optimalkan makan minum sama ATK. Baik, jadi ada 23 etalase yang itu di dalamnya banyak sekali produk Banyak gitu sekali, ya Pak. Lebih dari 3.000-an produk gitu ya Pak. Seragam juga ada, Seragam souvenir juga ada. ada Oke, jadi semua kebutuhan dari teman-teman yang ada di mungkin pemerintahan dan lain sebagainya semuanya sudah ada di etalase tersebut gitu jadi ya Pak ya. Untuk pelaku usaha yang mungkin sudah mengakses atau melihat webnya katalog itu, melihat etalasenya lokal Kabupaten Gunung Kidul itu produk apa yang bisa ditayangkan itu, misalnya dia memenuhi syarat atau produknya sesuai dengan etalase, saya sarankan segera mendaftarkan aja ke LPSE. Baik. Untuk informasi kita juga sudah membantu memberikan informasi di web kami di LPSE. Itu ajakan kita untuk pelaku usaha untuk segera bergabung di katalog sudah kita sediakan. Untuk user guide sama panduan bagaimana cara pendaftarannya seperti apa, penayangan produknya seperti apa, kita juga sudah menyertakan informasi di situ Mbak, di webnya kita LPSE Kabupaten Gunung Kidul. Baik, jadi memang dari persyaratan, bagaimana cara mendaftar dan lain sebagainya, semuanya sudah ada di web gitu ya Pak? Sudah kita bantu dengan informasi, kita tampilkan di situ Mbak. Baik, nah ini sedikit Pak, mumpung ini mungkin para pelaku usaha gitu ya di luar sana yang belum ikut mendaftarkan produknya di etalase e-katalog lokal Kabupaten Gunung Kidul, sedikit saja mungkin bisa disampaikan terkait dengan syaratnya nih seperti apa sih Pak produk bisa ditampilkan di e-katalog lokal Kabupaten Gunung Kidul? Baik Mbak Gita, kalau syaratnya itu simpel sekali Mbak, itu untuk izin usahanya itu bisa bentuk usahanya itu perorangan. Kalau seperti dulu kan harus berbadan usaha, harus ada akte perusahaan, pendirian perusahaan. Kalau sekarang bentuk usahanya bisa perorangan. Terus persyaratan itu ada yang pertama yang wajib itu email. Untuk sarana komunikasi, sarana verifikasi. Yang pertama email, yang kedua KTP. Yang jelas harus WNI. Diutamakan, dimaksimalkan yang lokal. Baik. Untuk penyediaannya juga lokal, jadi KTP-nya harus lokal. Terus NPWP nasional. Mungkin di daerah juga menerapkan NPWPD, tapi yang untuk persyaratan pembuatan akun menggunakan NPWP yang nasional. Jadi email, KTP, NPWP sama yang tadi saya sampaikan izin usaha. NIB, sekarang NIB yang OSS itu ya Mbak? Iya. Nah, OSS itu bikinnya juga mudah Mbak, sehari jadi. Yang penting menyesuaikan KBLI-nya. Jadi dia bergerak di usaha apa, mau menayangkan produk di etalase mana, jadi KBL-nya disesuaikan. Baik. Itu sehari jadi Mbak untuk perizinan. Itu nanti sudah sehari misalnya bikin ke dinas perizinan, nyari izin usaha tadi, KTP sudah ada, NPWP sudah ada, nanti datang ke LPSE, sudah dapat akun, sudah bisa menayangkan produk. Yang perlu disiapkan untuk penayangan produk cukup foto. Foto secara langsung. Terus nanti yang mau ditawarkan itu menunya, kalau untuk menawarkan kan gitu yang bisa kan pasti bikin yang menarik. Iya, betul. Menarik misalnya menarik dan berbeda gitu ya Pak ya. Misalnya mau foto nasi box. Itu kalau bisa ya dibuka tutupnya. Iya. Nah, nanti ada menu yang bisa dilihat tersaji seperti apa. Yang perlu disiapkan lagi harga. Nanti mencantumkan harga. Kalau untuk yang e-katalog nanti menyesuaikan. Jadi misal yang ditampilkan itu sudah include pajak, nanti di SPJ nanti bisa menyesuaikan. Misal itu belum yang dicantumkan untuk nominal harganya itu belum termasuk pajak. Nanti untuk SPJ nanti dihitung. Oh, masih dihitung. Ya, nanti untuk
proses efisiennya seperti itu, Mbak. Baik, jadi ini sangat mudah sekali Sangat gitu mudah ya Pak sekali, ya. Mbak. Tujuannya juga luar biasa tadi untuk meng-up UMKM nih yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. UMKM yang sangat luar biasa sekali Pak. Masih banyak yang baru-baru di Kabupaten Gunung Kidul gitu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Danang tadi sudah menyampaikan gitu ya. Ada 23 etalase di katalog lokal Kabupaten Gunung Kidul. Syaratnya juga mudah sekali, tinggal ada izin gitu ya Pak ya. Ada perizinan. Yang kedua ada KTP, diharapkan KTP lokal gitu ya, ada NPWP nasional gitu ya Pak ya. Dan tadi satu lagi selain KTP, NPWP ada perizinan dan apa lagi Pak? Email. Nah, ini yang paling tepat sekali dan ini mudah gitu ya Pak ya. Mudah sekali. Nah, ini mungkin para pelaku usaha nih yang sedang pantau kita di Radio Suara Deksinarga atau di Deksinarga TV, monggo langsung aja didaftar ya. Nah, ini sampai dengan saat ini berapa transaksi Pak yang sudah terlaksana di katalog lokal Kabupaten Gunung Kidul? Katalog lokal kira-kira sudah sekitar 2 M-an, Mbak. Waduh, ternyata banyak ya Pak ya. Saya informasikan lagi ya Mbak, ini infrastruktur pemerintah itu ada 2 kanal. Iya. Yang satu katalog, yang satu toko daring. Nah, toko daring itu di dalamnya toko daring ada bela pengadaan, belanja langsung pengadaan. Nah, di dalam belanja langsung pengadaan itu yang memuat di situ seperti yang saya sampaikan tadi, PPMSE, marketplace. Nah, di situ ada MBIS, ada ongkos gratis, apa itu Mbak, ongkir ya gratis, ada Blibli, ada Shopee. Di situ kebetulan yang kerjasama di Kabupaten Gunung Kidul baru satu marketplace, yaitu MBIS. Nah, jadi yang bekerja sama dengan Kabupaten Gunung Kidul sekarang baru MBIS. Kalau untuk MBIS, untuk proses pendaftaran tadi di awal kayaknya sudah saya sampaikan, untuk mendapatkan akun MBIS itu pendaftaran juga melalui aplikasinya MBIS. Jadi tidak melalui aplikasinya LPSE. Seperti itu. Terus kalau untuk yang MBIS transaksinya kalau nggak salah Mbak, kurang lebih sekitar 400-an juta. Sudah 400-an juta. Baik. Ternyata memang sudah banyak gitu ya Pak, transaksi yang masuk gitu. Tadi sudah disampaikan ada kurang lebih 2 miliaran gitu ya. Iya, 2 M. Untuk yang dominan yang makan minum sama APK. Iya ya Pak ya. Kalau yang MBIS saya lihat kemarin malah sudah merambah ke beberapa komoditas. Karena kalau MBIS ada 13 komoditas. Baik, komoditas apa saja itu Pak? Saya nggak hafal Mbak, tapi ada makan minum, di situ juga ada jasa, ada perhotelan juga. Kurang lebih juga sama dengan kebutuhan yang ada di pemerintahan. Memang itu murni infrastruktur fasilitas untuk melayani pemerintah. Jadi komoditas-komoditas di situ yang disediakan semua yang kategorinya ada di pemerintah. Apa yang dibutuhkan pemerintah gitu ya Pak? Ada di sana ada gitu di ya. Situ, ya. Baik. Ya saran itu tadi Mbak, untuk pelaku usaha mungkin pemirsa di rumah yang sekarang sedang mengikuti mungkin yang live pemerintah setia, untuk setelah mendapatkan informasi seperti ini segera saja untuk bergabung dengan katalog lokal dan toko daring. Iya, karena tadi syaratnya pun juga cukup mudah gitu sekali, ya Pak ya. Mungkin nanti kalau kita buat juga nanti akan daftar juga Pak. Memang awalnya kita kendalanya di itu Mbak, di pelaku usahanya. Kita rumahnya sudah ada, etalasenya sudah ada, tapi pelaku usahanya itu belum ada. Kita menyisir, mengidentifikasi, memberikan sosialisasi ke pelaku usaha. Memang awalnya itu memang untuk transformasi ke digital memang agak antusiasnya kurang. Tapi kalau misalnya itu sudah eksekusi, sudah jalan, enjoy Mbak. Yang sudah sekarang yang sudah jalan ya enjoy aja. Iya. Karena mungkin orang-orang yang ada di luar sana Pak mungkin masih memikirkan aduh kok ini pasti bakal ribet sekali gitu ya Pak ya. Benar. Tapi ternyata kalau sudah daftar dan lain sebagainya ini akan enjoy sekali gitu ya Pak ya. Ternyata juga mungkin ini termasuk respon dari para pelaku usaha juga mungkin sampai dengan saat ini juga banyak gitu ya Pak, responnya juga baik. Kalau menurut tiap hari kita melayani pendampingan. Tiap hari ada pelaku usaha baru yang mendaftarkan, mungkin dengan dengan informasi dari teman-teman, mungkin dari OPD atau mungkin
yang sudah sering bekerja dengan OPD mendapatkan dorongan atau saran untuk segera mendaftar atau antusias setelah mengetahui mudahnya seperti itu, ya memang kita itu tujuannya untuk mempercepat, mempermudah. Terus tujuan utama mendorong atau membantu program pemerintah tadi untuk meningkatkan perekonomian pelaku usaha kita, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul. Semoga di Kabupaten Gunung Kidul semakin maju dengan program ini, bisa menambah atau meningkatkan perekonomian Kabupaten Gunung Kidul. Semakin maju dan sejahtera gitu. Amin. Ya Pak ya. Nah ini sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, ini kita tanyakan Pak, terkait dengan adanya kebijakan baru, warga masyarakat juga masih awam, ini sosialisasi melalui apa saja nih Pak yang sudah dilakukan dari bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Kidul untuk adanya kebijakan ini? Ya, kita sudah melakukan 3 kali sosialisasi Mbak, pendampingan. Untuk pertama yang kita carikan tadi sudah saya sampaikan, kita terkendala di pelaku usaha. Kita pelaku usaha yang ada daftarnya di kita undang, kita lakukan pembinaan. Tadi sudah saya sampaikan, antusiasnya kurang sampai sesi ketiga. Itu syarat yang keempat, syarat itu belum terpenuhi. Padahal itu mudah sekali ya Pak sekali. Ya. Terus kita up terus, bahkan kita paksa ada 1-2 yang mau, ada yang mau, lambat laun bertambah sampai sekarang sudah sampai 3.000 produk sudah, alhamdulillah. Kita juga dibantu, kita bekerja sama dengan SDA, bagian SDA sama Dinas Perindustrian. Dinas Perindustrian juga kan wilayah binaannya. Dinas Perindustrian Mbak, untuk pelaku usaha mana mungkin dia lebih apa ya Mbak, untuk datanya lebih banyak di Dinas Perindustrian. Juga membantu untuk melakukan pendampingan. Untuk yang MBIS, khusus yang MBIS itu ada sesi helpdesk-nya Mbak. Tiap hari Rabu itu membuka open helpdesk. Narasumbernya atau PIC-nya dari MBIS itu berkantor di Dinas Perindustrian tiap hari Rabu. Jadi untuk pelaku usaha bisa dari OPD yang masih kebingungan, itu bisa langsung konsultasi ke Dinas Perindustrian terkait yang toko daring yang MBIS. Kalau untuk yang e-katalog nanti ke LPSC Mbak, ke BPPJ. Jadi semua pendampingan juga sudah dilakukan gitu ya Pak ya. Dengan adanya sosialisasi mungkin di siang kali ini nanti juga bisa menambah minat gitu pelaku usaha gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih untuk Pak Danang. Nah ini pertanyaan selanjutnya. Mbak, satu lagi Mbak. Untuk dapat melakukan transaksi katalog elektronik dan toko daring itu kan membutuhkan akun Mbak. Menggunakan pejabat pengadaan itu membutuhkan akun. Jadi semua Kapanewon 47 OPD 47 OPD itu menggunakan pejabat pengadaan untuk bisa melakukan transaksi elektronik maupun toko daring. Baik. Jadi untuk untuk semua transaksi yang mau Mbak mau dibeli atau dieksekusi OPD itu mau nggak mau menggunakan akun pejabat pengadaan. Dan untuk OPD yang tidak memiliki pejabat pengadaan, dari bagian BPPJ juga memberikan fasilitas, memberikan bantuan untuk OPD yang tadi Mbak tidak memiliki pejabat pengadaan, segera mengajukan permohonan untuk minta pejabat pengadaan. Nanti dibuatkan surat dari kepala BPPJ, nanti diberikan siapa yang ditunjuk untuk melakukan transaksi di OPD yang tadi belum memiliki. Jadi kita sudah SK gitu ya Pak ya. Benar. Kita sudah memberikan fasilitas seperti itu. Kita di BPPJ juga membentuk tim Mbak, tim pendamping untuk OPD. Jadi bukan cuma untuk mendampingi terkait katalog elektronik dan toko daring, jadi semua proses pengadaan bisa dikonsultasikan sama tim yang sudah kita bentuk. Kita ada 6 tim Mbak, masing-masing ada 4 orang. Itu sudah kita konfirmasi, sudah kita informasikan ke OPD. Jadi misal OPD itu mengalami kesulitan atau mengalami kendala, masih kebingungan apa yang mau dikerjakan, mau direncanakan, laksanakan, silahkan berkonsultasi dengan tim tadi yang sudah ditunjuk untuk mendampingi. Kita sudah memfasilitasi seperti itu. Sudah diberi kemudahan gitu ya Pak ya. Yang masih bingung nanti ada tim khusus yang akan mendampingi gitu ya Pak ya.
Baik, terima kasih untuk Pak Danang. Nah ini pertanyaan selanjutnya Pak terkait dengan kebijakan apa yang diambil pemerintah gitu ya dengan peraturan baru mengenai pembelanjaan makan minum menggunakan e-katalog. Ini seperti apa nih Pak? Di kebijakan pemerintah yang kita ambil, kita mengacu dengan dasar hukum tadi Mbak. Kita juga mengoptimalkan yang makan minum tadi sama ATK. Jadi untuk percepatan pengadaan barang jasa, kita percepatan untuk belanja katalog elektronik dan toko daring, kita juga menerapkan minimal 40% mengalokasikan anggarannya dari belanja itu menggunakan produk dalam negeri, khususnya produk usaha kecil, usaha mikro dan koperasi, khususnya lokal Kabupaten Gunung Kidul. Baik. Itu kita acuannya juga dari pusat tadi. Acuan regulasinya. Kita acuan regulasi. Penerapannya sama, Mbak. Kita mengalokasikan minimal 40% anggaran belanja kita untuk belanja menggunakan produk dalam negeri. Baik, ya. Siap. Terima kasih untuk Pak Danang. Nah ini apakah ada batasan nilai untuk pengadaan dalam pembelian di e-katalog ini Pak? Kalau katalog itu nggak ada batasan Mbak. Oke. Katalog itu nilainya nggak terbatas. Kalau di pengadaan itu kan ada beberapa metode pengadaan Mbak. Metode pengadaan tender, non-tender, e-purchasing, e-purchasing yang melalui katalog elektronik, yang e-purchasing itu yang kalau yang tender itu nominalnya di atas 200 juta. Untuk yang pengadaan langsung itu nominalnya di bawah 200 di bawah juta. 200 juta. Untuk yang metode pengadaannya melalui e-purchasing itu nilainya tidak terbatas. Jadi produk yang ditayangkan atau yang ada di katalog itu nilainya atau nominal yang tercantum di situ udah nilai standar harga Mbak. Di situ itu udah diverifikasi sama LKPP. Seperti itu. Baik, jadi tidak ada batasan gitu ya Pak untuk nilai-nilainya di e-katalog ya. Baik, terima kasih untuk Pak Danang ini sudah memberikan informasi untuk para pemirsa Dak Sinarga TV dan juga para pendengar Radio Suara Dak Sinarga dimanapun Anda berada gitu ya. Nah ini yang ingin kita tanyakan, siapa saja nih Pak yang terlibat dalam belanja di e-katalog? Yang pelaku usaha di e-katalog yang pertama yang terlibat ya Mbak, yang terlibat yang jelas pejabat pengadaan, pejabat pengadaan sama PPK, sama penjual pelaku usaha. Itu Mbak, ada 3 itu Mbak. Ada 3 itu gitu ya Pak. Nah ini cara transaksinya seperti apa sih Pak? Karena mungkin yang di luar sana yang belum bergabung di e-katalog gitu ya, masih kebingungan ini cara transaksinya nanti seperti apa nih? Kalau kita semuanya sudah di e-katalog ini bagaimana nih? Mungkin bisa sedikit disampaikan ini Pak. Baik, karena Mbak, masih mungkin kalau kita sendiri juga masih agak bingung ini. Ini bagaimana nih Pak cara bertransaksi? Mulai dari RUP-nya dulu ya Mbak. Jadi OPD itu sudah merencanakan, sudah identifikasi untuk pekerjaan apa yang mau dilaksanakan. Nah itu misal yang terkait katalog elektronik, berarti OPD harus mengumumkan metode pengadaannya melalui e-purchasing. Nah jadi setelah OPD tadi menginputkan atau mengumumkan RUP-nya di aplikasi Sirup Mbak, untuk sarana rencana umum pengadaan pemerintah itu melalui web aplikasi Sirup. Itu bisa dilihat secara publik. Nah, jadi setelah OPD berhasil mengumumkan paket pekerjaannya melalui penyedia dengan metode e-purchasing, tadi mungkin paket pekerjaannya yang kita bahas mungkin makan minum saja ya Mbak. Makan minum itu kalau sudah tayang itu sudah siap Mbak. Kalau sudah diumumkan oleh PA pengguna anggaran itu sudah siap. Sudah siap dilaksanakan. Setelah terumumkan itu nanti pejabat pengadaan membuat paket mana yang mau dibeli. Nah nanti kan pejabat pengadaan dengan update RUP dia membuat paket itu, nanti memilih produk masuk di katalognya. Nanti login sebagai pejabat pengadaan, nanti masuk di e-procurement lainnya, nanti masuk di katalog, nanti milih produknya yang mau dibeli. Atau kalau sudah tahu penyediaannya ya cari penyediaannya yang mana, produknya yang mau dibeli. Nanti
setelah dipilih tadi produknya sama dibeli itu nanti ada konfirmasi atau ada notifikasi yang misal sudah dieksekusi ya Mbak, nanti ada informasi ke penyedia yang sudah dibeli tadi Mbak. Nah nanti tinggal pejabat pengadaan sama pelaku usaha penyedia tadi melanjutkan proses transaksi yang sudah dieksekusi sama pejabat pengadaan. Nah itu nanti volumenya berapa, nanti pengirimannya mau tanggal berapa, nanti yang apa volume yang mau dibeli berapa, nanti mengikuti prosesnya teknisnya di aplikasi Mbak. Seperti itu sampai pengiriman sudah dilakukan. Nanti setelah apa Mbak prosesnya itu dilalui, nanti ada tahapan ke PPK. Nanti tahapan PPK yang terakhir tadi menyelesaikan paket. Nanti setelah paket apa sudah barang sudah terkirim, nanti PPK menyelesaikan paket, diklik selesai. Terus gitu. PPK mempunyai kewajiban atau mempunyai tugas ya Mbak, kewajiban untuk menilai penyedia tadi. Gitu. Mengasih rating Mbak, seperti bintang, seperti itu ya. Jadi sama gitu ya Pak ya, memang kayak kalau kita beli di toko-toko daring gitu ya. Iya. Jadi nanti dikirim, setelah dikirim juga nanti bakal ada notifikasi sudah diterima. Nah nanti mungkin nanti dari PPK ya Pak ya, dari PPK nanti bisa memberikan kita rating. Wajibkan Mbak, jadi yang sudah paket yang sudah selesai diwajibkan untuk menilai penyedia. Iya. Itu kita wajibkan Mbak. Iya, karena penilaian itu juga biasanya Pak, kalau kita sebagai orang-orang yang beli di toko daring gitu ya, kita lihat juga ratingnya tuh seperti apa. Iya. Nah itu mungkin menjadi kewajiban gitu ya Pak, biar tahu nih, wah toko ini ternyata luar biasa sekali gitu ya Pak. Benar ya. Mbak kita. Benar, oke, terima kasih untuk Pak Danang, dan ternyata masih ada beberapa pertanyaan yang ingin kita sampaikan sebelum closing statement ini. Dengan adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah ini pasti akan ada kelebihan dan juga kekurangan Pak yang dihadapi. Nah ini seperti apa sih Pak kelebihan dan juga kekurangan adanya e-katalog dan juga toko daring ini? Kalau untuk kekurangan, kendalanya itu tadi Mbak, mungkin di SDM-nya kita, mungkin agak kurang baik di awal gitu ya Pak ya. Untuk transformasi tadi Mbak, dari yang manual, tadinya manual, kita paksa, kita geser ke elektronik, itu kendalanya kita, kekurangan kita. Ada beberapa banyak penyedia yang sudah datang ke kita, ke LPSC, tapi memang SDM-nya mungkin usianya sudah apa ya? Sudah lanjut gitu ya Pak ya? Sudah lanjut, kadang email saja nggak ngerti, jadi kan kita mau melanjutkan prosesnya pembuatan akun juga kesusahan. Kita juga menyarankan buat pelaku usaha mungkin yang mempunyai admin, yang khusus mempunyai admin, kalau enggak ya anaknya atau tetangganya atau keluarganya gitu ya, yang Pak, masih mungkin enggak gaptek apa ya Mbak, teknologi mungkin bisa diajak atau apa ya Mbak, disuruh untuk melakukan atau apa ya Mbak, memegang itu sebagai admin pelaku usahanya. Jadi enggak harus apa direkturnya atau pemilik usahanya Mbak, dia bisa menggunakan admin tadi untuk melakukan teknisnya transaksi nanti untuk prosesnya di aplikasi seperti itu Mbak. Oke. Jadi kalau kekurangannya memang tadi di awal gitu ya Pak ya, hanya seperti itu. Tapi kelebihannya tadi juga sudah disampaikan banyak gitu ya Pak ya. Ya tujuan kita semoga benar-benar dirasakan sama masyarakat. Jadi dengan kebijakan kita benar-benar masyarakat merasakan, terutama untuk pengusaha kecil, pengusaha mikro. Jadi produknya bisa lebih terkenal lagi gitu ya Pak ya. Wilayahnya kan untuk wilayah penjualannya bisa lebih banyak, lebih luas gitu. Bisa membantu atau mungkin perolehan atau peningkatan perekonomian ya pelaku usaha bisa tambah. Iya. Oke, terima kasih untuk Pak Danang, dan ternyata ini sudah hampir 1 jam kita bersama menemani para pendengar dan juga pemirsa Dak Sinarga TV dimanapun Anda berada terkait dengan adanya belanja melalui e-katalog dan juga toko daring. Mungkin kata warga Dak Sinarga semuanya masih bingung dan penasaran, nanti bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar Dak Sinarga TV. Pak, sebelum memberikan closing statement, pesan dan juga harapan ini terkait dengan adanya e-katalog
e-katalog dan juga toko daring ini warga masyarakat, walaupun tadi sudah disampaikan gitu ya, untuk mengetahui bagaimana persyaratan dan lain sebagainya, warga masyarakat ini bisa membuka webnya tuh di mana? Mungkin alamatnya bisa disampaikan, Pak. Baik, Mbak. Untuk alamat webnya kita di LPSE Kabupaten Gunung Kidul, Mbak. Untuk informasi tadi sudah sampaikan, di situ banyak memuat informasi untuk yang katalog elektronik sama toko daring sudah kita sediakan papan pemberitahuan, papan informasi. Untuk panduan juga sudah kita apa, Mbak? Diberikan gitu ya, Pak, kita ya? berikan di situ, sudah kita juga masukkan di situ. Sampaikan saja, nanti masyarakat bisa mendownload atau mengakses web yang kita sajikan. Untuk yang masih kebingungan atau gimana mau secara pribadi atau mandiri mempelajari, bisa mendownload tadi yang sudah kita sediakan di situ, Mbak. Bagaimana kalau warga masyarakat yang ingin mendapatkan pendampingan, Pak? Kita siap, Mbak. Kita buka tiap hari kerja itu siap melayani masyarakat untuk yang pendaftaran penyedia pembuatan akun LPSE, Mbak. Sudah siap. Jadi teman-teman udah siap terus gitu ya, siap, Pak? Setiap hari di jam kerja gitu ya? Siap. Terima kasih, dan sebagai penutup ini pesan dan juga harapan untuk warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul, khususnya para pelaku usaha nih, Pak, dengan adanya belanja melalui e-katalog dan juga toko daring nih seperti apa, bisa disampaikan untuk warga masyarakat? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Dinas Kominfo yang sudah melaksanakan acara ini ya, Mbak, yang bekerja sama dengan Daksinaga TV. Harapannya menambahkan informasi atau pengetahuan pada masyarakat secara umum, khususnya untuk katalog elektronik dan toko daring. Baik. Jadi harapannya semoga antusias masyarakat itu semakin Mbak, semakin semangat, tinggi. Semakin tinggi, semakin kuat untuk ikut partisipasi dengan dengan pengadaan barang pemerintah. Kita juga sudah berusaha untuk menggandeng pelaku usaha. Jadi harapannya itu nanti semua alokasi untuk usaha kecil itu bisa terfasilitasi, Mbak. Jadi program-program yang kita laksanakan atau kebijakan yang kita buat itu benar-benar bisa dirasakan sama masyarakat. Dan harapannya juga untuk instansi atau OPD itu juga ikut antusiasnya, semangat untuk mengikuti program atau kebijakan pemerintah terkait toko daring, katalog elektronik dan toko daring. Terima kasih untuk pesan dan juga harapan. Jadi bukan cuma untuk pelaku usahanya, Mbak. Jadi harapannya pelaku usaha juga semua pihak antusiasnya tinggi. Apalagi dengan adanya talk show di kesempatan siang kali ini gitu ya, Pak ya, untuk warga masyarakat di luar Kabupaten Gunung Kidul juga akan lebih mengetahui lagi terkait dengan e-katalog dan juga toko daring yang memang tujuannya sangat luar biasa sekali, memperkenalkan UMKM yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, mensejahterakan UMKM gitu ya, Pak, yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih untuk Pak Danang Trinugroho yang sudah hadir dari bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Kidul yang sudah menyempatkan hadir di kesempatan siang kali ini. Waktunya kita harus pamit, kata warga Daksinarga semuanya. Terima kasih yang sudah pantau. Terima kasih juga untuk para pemirsa Daksinarga TV. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.